Hai Cancer, langsung aja ya. Kita ketemu lagi di bulan April. Nah, gimana yang kemarin nonton di bulan Maret? Resonate nggak? Resonate nggak? Resonate ya. Gue akan tetap jalan ya, karena lagi-lagi ini general reading, jadi jangan lupa nonton nggak hanya sun sign kalian, tapi juga nonton moon sign dan rising sign kalian. Rose Watcher, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar, jadi sangat mungkin energi pesannya juga buat kalian. Ya. Dan di bulan April ini, di bulan April ini highlightnya adalah solar eclipse atau gerhana matahari. Kenapa terjadi gerhana matahari? Apa sih yang spesial dengan itu? Karena letaknya matahari dengan bulan itu bersamaan. Biasanya kalau bukan gerhana itu kita sebutnya new moon ya. Dan kenapa itu gerhana? Karena dia segaris dengan north nodes dan south nodes. Apa itu? Aduh, itu lebih kompleks lagi ya. Karena itu bukan sesuatu yang memang ada real gitu di kosmo kita, tapi itu hanya perhitungan secara eclipse gitu ya, perputaran apa namanya galaksi kita itu. Dan anyway, itu terlalu ini ya, nggak terlalu signifikan untuk setiap orang harus mengerti. Anyway, biasanya gerhana itu dari gerhana bulan kemarin di tanggal 25 Maret. Itu gerhana bulan di Libra ya kan? Ya kan oposisi dengan Aries, gerhana matahari. Itu tanggal 8 nanti. Itu artinya biasanya itu bukan biasanya lagi sih, biasanya sih itu tentang karma. Dan itu portal terbuka untuk kita lebih bisa mencerna atau menghealing karma atau trauma ya. Karena lebih hebohnya lagi di di gerhana matahari kali ini itu ada Merkuri retrograde ya di Aries. Venus akan masuk join di apa namanya paripurna apa sih namanya ya, perkumpulan planet-planet itu semuanya lagi rame di Aries. Venus ikut join ya dalam sidang itu tanggal 15 April ya. Karena energi gerhana itu nggak cuma saat itu aja loh ya, sampai 6 bulan ke depan dan dari 6 bulan terakhir gitu ya. Jadi diingat-ingat 6 bulan yang lalu terjadi apa ya kan. Kalau ini lebih tepatnya gerhana bulan. Kalau gerhana karena itu secara dampaknya secara langsung ya Cancer. Kalau gerhana matahari itu biasanya ke orang-orang yang punya otoritas, punya power, punya kuasa, ya, termasuk seperti contohnya lembaga, negara, institusi, agama, kayak gitu-gitu deh. Ya pasti secara individual kita akan kena dampaknya gitu, karena ada perubahan-perubahan di sana yang memang membuat kebijakan-kebijakan. Anyway, kita lihat dampaknya untuk Cancer di bulan April ini apa ya? Cancer bulan April apa sih yang terjadi? Iya, berantakan. Untuk Cancer apa yang terjadi di bulan April? King of Swords. Ya. King of Swords. Under the deck, the sun. Ya kan? Cakep. Okay. Saat ini situasi kalian saat ini adalah King of Swords. Ini energi Aquarius. Kalian lagi mencoba untuk
mengamati, mencermati, mungkin kalian lagi mencermati politik ya kan. Anyway, ini juga membangun strategi, menyusun strategi, melihat apa ya, mencermati dengan cara berpikir ya, pola pikir, karena SWOT ya, ini persepsi dan mindset. Buat Cancer, ini strategi dalam membangun kebersamaan ya, membangun keharmonisan, bisa jadi membangun kolaborasi ya. Ini tentang networking juga ya, tentang bagaimana kalian ingin memberi kontribusi terhadap lingkungan sekitar kalian, kepada teman-teman kalian ya. Kalian cukup bijak ya. Kalian cukup bijak dalam berkomunikasi, kurang lebih begitu, dan memberikan arahan. Challenge ya, atau kalian maunya begitu. Untuk bisa menjadi seperti itu, challenge-nya adalah gitu, The Emperor. The Emperor ini energinya entrepreneur, energinya kaisar, yang tahu bagaimana dia memberi delegasi. Namanya juga emperor, namanya juga kaisar, dia tidak melakukan segalanya sendiri kan. Itu bagian dari apa namanya, kelemahan sih buat gue. Kelemahan, kenapa? Ya males. Itu kelemahan emperor, malas. Jadi dia memberi delegasi ya. Itu tetap juga persepsi juga sih, persepsi gue. Jadi intinya yang positifnya adalah dia tahu kalau ya memang dia perannya adalah gitu loh, memberi delegasi, memberi order, memberi perintah ya. Dan ini juga nggak hanya kaisar ya, ini juga bisa dibilang entrepreneur. Sebagai entrepreneur lain lagi soalnya, sebagai entrepreneur dia akan melakukan apapun kan gitu. Dia akan melakukan apapun karena dia sadari penuh kendali dan kuasanya untuk apapun hidup dan nasibnya ada di tangannya kan gitu. Ini energi Aries. Yap, solar energi, solar eclipse, gerhana matahari ada di Aries. Merkuri retrograde di Aries. Nanti Venus masuk ke Aries. Moon di Aries. Chiron, the wounded healer, itu penyembuh trauma dan luka lama, ada di Aries. Apalagi North Nodes di Aries sampai tahun 2025. North Nodes itu adalah seperti fokus kalian di mana saat ini ya. Aries buat Cancer itu ada di tunggu. Oh, karir, reputasi ya kan. Karir, reputasi, status. Jadi challenge-nya adalah menjadi kaisar atau menjadi kaisar di hidup kalian sendiri. Menjadi emperor ya kan, menjadi entrepreneur. Jadi kalian mau istilahnya lagi menyusun strategi ya kan. Kalian lagi menyusun strategi untuk kontribusi apa, legacy apa yang kalian bisa berikan terhadap network, lingkungan sekitar, ya kan, lingkungan hidup. Ya kan? Challenge-nya adalah kalian untuk bisa menjadi emperor, kan gitu. Itu juga sama dengan bertanggung jawab dari apapun. Ya, kaisar itu tanggung jawabnya besar loh. Tanggung jawabnya itu setiap perkataan dan lakunya itu dia harus bisa bertanggung jawab. Nah, itu challenge saya. Fondasi Eight of Swords. Kalian khawatir akan hal-hal yang sebenarnya nggak real. Itu energi Gemini.
Buat kalian ini ada di rumah ke-12. Hal-hal yang sifatnya spiritual, hal yang sifatnya kegelapan, gelap, kalian nggak tahu gitu kan. Hal-hal yang masih, jadi kalian mengkhawatirkan hal-hal di masa depan yang kalian masih nggak tahu, kurang lebih gitu. Ntar kalau gini gimana, ntar kalau gitu gimana, ntar kalau gitu nggak real sih. Tentang besok aja kita nggak tahu ya kan. Terus maksain mulai menggunakan ilusi atau imajinasinya dengan ya entah itu menguntungkan atau enggak sih. Kadang bisa menguntungkan juga yang namanya parno, ya kan. Tapi jangan sampai istilahnya kita terjerat oleh kekhawatiran kita sendiri aja. Nah, yang sudah lewat, the lovers, ini udah lewat ya, udah berlalu. Kalian punya pilihan di masa lalu gitu. Yang sudah lewat gitu, bukan masa lalu sih. Ya, masa lalu juga termasuk. Kalian sudah punya pilihan, itu energinya Gemini. Kalian punya pilihan untuk lagi-lagi itu energi Gemini, di mana itu ada di rumah ke-12. Jadi itu tentang karma, ya, tentang karma, tentang spirituality, tentang hal-hal yang sifatnya gelap, ya, shadow, ya, bayangan-bayangan bagian gelap dari diri kita sendiri, ya. Setiap orang punya kegelapannya masing-masing, ya. Jadi kalian punya pilihan. Entah kalian sudah mengambil keputusan atau enggak. Tapi yang jelas pilihan itu sudah lewat. Sekarang fokusnya kalian di Four of Cups. Artinya itu arti kartu itu adalah kalian bosan dengan tawaran-tawaran yang datang itu kok kayaknya nggak ada yang udah nggak ada yang menarik buat kalian. Kalian nggak ke-trigger semangat baru gitu. Tawarannya itu aja gitu. Itu energi kalian sendiri ya. Padahal energi new moon itu ya solar eclipse, gerhana matahari. Itu sebenarnya kalian akan diberi keterangan. Semangat biasanya new moon itu ya. Bulan baru itu biasanya kita mendapatkan semangat baru. Mungkin di sini gue bisa ngelihat ya, daripada kita bergantung pada atau fokus pada hal-hal yang sifatnya datang dari luar, tawaran-tawaran, peluang-peluang yang sifatnya datangnya dari luar. Kenapa nggak jadi ya, seperti challenge-nya itu ya, the Emperor. Kenapa nggak melakukannya, menciptakan peluang itu sendiri? Karena challenge-nya kalian adalah menjadi the Emperor. Menciptakan peluang-peluang itu sendiri, menyusun strategi dan menciptakan peluang-peluang itu sendiri, tanpa harus bergantung pada penawaran-penawaran yang ada. Near future, the High Priestess. Energi Pisces. Kalian mencoba untuk the near future, kalian mencoba untuk hanya diam dan mencermati. Kalian belum mengambil sikap, bahkan kalian tidak akan menyuarakan ya, apapun strategi, apapun ide yang kalian miliki, kalian hanya sekedar mengamati aja, mencermati aja dalam diam. Ya. Kalian mencoba mencermati perbedaan-perbedaan. Kalian mencoba untuk lebih mendengarkan intuisi kalian sendiri. Melampaui batasan-batasan kalian sendiri. Mencoba untuk melampaui batasan-batasan kalian. Anyway. Bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri? The Magician ya. The Magician. Oh, wait. Ini energi Pisces kan ya? Ini energi Pisces. Di Pisces itu ada apa? Ada Neptune, ada
si Saturn, juga Mars di Pisces. Ya, bersamaan dengan itu tuh energinya semuanya lagi pada ngumpul ya. Ngumpul di Aries. Si Marsnya ada di Pisces. Jadi memang secara energi kosmiknya tuh memang kita dipaksa untuk diem karena Mars di Pisces tuh sangat nggak nyaman untuk bergerak. Karena Mars itu ruling planetnya Aries, yang mana kesatria, yang mana the emperor gitu kan, warrior gitu loh. Tapi begitu masuk ke Pisces itu sih pendiam itu ya kan. Jadi ya di saat mereka planet-planet yang lain itu lagi ngumpul di Aries ya kan, Mars itu dipaksa untuk diam, mengamati. Menyusun strategi. Nah, oh iya, plus Saturn. Saturn di situ bersama dengan Neptune. Saturn itu kan membantu ya, membantu kita untuk lebih grounded, untuk lebih apa namanya ini loh apa sih namanya grounded itu membumi, ya. Karena dia bersebelahan juga dengan Neptune ya. Jangan terlalu ngawang. Neptune itu visi, ideologi, idealnya bagaimana gitu kan, dan mimpi, fantasi. Ya. Kalau punya goal gitu, kalau punya mimpi ingin direalisasikan, si Saturn itu yang akan ngerem. Maksudnya ngerem ya ngerem dia. Dia ngasih batasan-batasan. Apapun yang goal lo pingin ciptakan itu udah cukup realistis kah untuk direalisasikan? Ya. Nah, ini energi Merkuri nih. Ya, bagaimana lo melihat diri lo sendiri? Di sini energinya adalah the magician. You can manifest everything into reality gitu kan. Kalian bisa menciptakan apapun itu. Goal kalian untuk menjadi nyata, mimpi kalian untuk menjadi nyata. Ya kan? Nah, ini energi Merkuri. Lagi-lagi tapi Merkuri lagi retrograde. Merkuri retrograde di Aries. Bersama barengan sama si tadi yang banyak lagi ngumpul tadi. Ya. Jadi kalian sadarin semua perkakas yang kalian miliki, ya, dari elemen udara, tanah, air, api. Ya. Bagaimana kalian akan menggunakan semua itu? Ya. Strateginya kalian bagaimana? Mana yang paling yang dibutuhkan pertama, elemen api, air, udara, yang mana? Setiap orang pasti berbeda tuh, berdasarkan situasinya juga. Ya kan? Nah, Merkuri retrograde itu artinya apa? Untuk yang belum biasa mendengarkan ini, retrograde di istilah astrologi ini bukan artinya mundur ya, nggak ada planet yang mundur. Planet itu apapun planetnya, itu artinya dia cuma station, artinya dia diam ya. Tapi buminya kan yang terus berputar gitu. Jadi itu hanyalah persepsi kita yang melihat planet itu seakan-akan mundur padahal kita yang berputar. Ya. Dia cuma diam. Nah, artinya dengan Merkuri retrograde itu adalah energinya itu sangat berdampak karena posisinya jauh paling dekat dengan bumi gitu. Energinya itu sangat berdampak ke kita. Jadi agak-agak overwhelm gitu kan. Dan itu sangat berpengaruh pada travel, elektronik. Karena Merkuri itu persepsi, frekuensi, ya, mindset, pikiran, wawasan, pengetahuan, ilmu. Nah, termasuk travel, komunikasi. Nah, tuh kadang jadi lagi Merkuri retrograde itu kita kebanyakan sangat mungkin membuat salah pahaman gitu. Karena energinya lagi kenceng di bumi. Nah, dengan Merkuri retrograde ini berlaku sampai tanggal 25 April. Dia Merkuri ini jalannya paling cepat dibanding planet-planet lain. Bulan nggak termasuk ya. Karena bulan lebih cepat sebenarnya dari Merkuri. Kalau dampaknya bulan kan kita jelas ya, pasang surutnya laut. Nah, ini kan jelas cuman istilahnya energi-energi itu cuman kita bisa cermati aja sih. Ya. Nah, Merkuri retrograde ini, oh ya termasuk kontrak dan segala macam itu loh, deal-dealan gitu ya. Bahkan untuk yang mau operasi itu tidak disarankan di saat Merkuri lagi retrograde. Nah, saking cepatnya dia jalan, pergerakannya dia itu Merkuri itu dalam setahun dia retrograde 4 kali ya.
bahasa narasinya gini, sama matahari di stop, woi, gitu. Lo ngapain sih cepet-cepet mau menembus kegelapan tanpa gue, gitu, kata matahari. Jadi dia nyetop dulu supaya dia nggak, pikirannya nggak laju melebus galaksi yang lain, gitu kan ya. Nggak nembus, nggak ya. Jadi dia selalu dalam konstelasinya gitu loh, gerak bareng dengan yang lain. Gitu. Jadi dia kadang planet-planet itu berhenti sebentar gitu supaya nggak terlalu jauh. Gitu. Itu ada tarik menarik juga kan. Ya. Anyway, dan ada saat ini ada Chiron juga di Aries, nanti berdampingan juga dengan si siapa namanya, si Mercury retrograde ini. Chiron itu yang menyembuhkan ya luka-luka lama. Jadi dengan energinya Mercury retrograde ini disarankan untuk dimanfaatkan untuk kita melihat lagi ke belakang ya. Untuk introspeksi dari, karena apapun yang kita alami sekarang ini adalah akibat dari apapun tindakan kita sebelum ini, kan gitu. Untuk bisa ngehealing apapun yang kita nggak terima sekarang, itu ada baiknya kita melihat lagi ke belakang kan gitu, gitu loh. Ya, faktor eksternal yang mempengaruhi kalian, Ace of Wands. Ini ada semangat baru, nah kan nyenangin. Ada yang datang dengan membawa aspirasi baru kalian. Hope and fears, Seven of Pentacles. Ya, di dalam diamnya kalian ini juga kalian mencoba mengkalkulasi. Ya, lagi mengamati juga tentang segala investasi kalian, tabungan kalian. Itu termasuk dengan tindakan-tindakan yang kalian pernah lakukan ya. So far itu kayak gimana sih sejauh ini, gimana sih perkembangannya dari segala tingkah laku gue, segala tabungan gue, segala bisnis gue. Kalian mencoba dengan mengamati dengan bersabar ya, menunggu, melihat gimana sih perkembangannya ini. Ini energinya Capricorn ya. Ini masalah relationship juga ya buat kalian. Relationship di sini bisa personal, bisa profesional ya. Partnership juga. Nah, outcome-nya The Chariot. Energi kalian sendiri Cancer. Nah, you can manage yourself, you can manage your own energy well. Gitu. Kalian akan mendapatkan kemenangan karena kalian dapat mengendalikan dan menguasai energi dari dalam diri kalian sendiri untuk tetap moving forward. Nah, dengan apapun itu, tawaran-tawaran yang masuk, kalau memang itu tidak menggugah kalian, kalian akan moving forward. Ada atau tidak ada tawaran-tawaran itu yang sesuai dengan kalian tetap akan maju. Yang lebih, ya nggak? Nah, under the deck, the sun. Gerhana matahari. Gerhana matahari di Aries. Ya. Akan ada harapan baru, akan ada kebahagiaan, akan lahir ya, entah itu bisnis baru, ya, karir baru, visi baru. Nah, keren sih, keren ya. Akan ada kebenaran atau akan ada kelahiran ya, sesuatu yang baru ya. Tampil itu berkaitan dengan status. Oke, segitu aja, semoga resonate dan berguna. Kalau iya jangan lupa untuk like,